Di situ membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alam nashrah laka sadrak, apakah belum kulapangkan dadamu? Terasa sempit karena dosa, terasa sempit karena ujian hidup. Di kantor ditekan atasan, di jalan macet, stres, depresi. Alam nashrah laka sadrak, apakah belum kulapangkan dadamu? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak, beban yang ada di pikiranmu, yang ada di hatimu sudah diangkat. Kami angkat bebanmu. Alladzi anqadha dhahrak, yang membebani pundakmu hingga terasa pundak ini berat, kumat, kolesterol naik, darah tinggi, tengkuk berat. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat namamu. Kami angkat namamu. Fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya setiap ada kesulitan itu pasti ada kemudahan. Sulit jodohmu, sulit hidupmu, sulit rezekimu, sulit rumahmu, sulit motormu, sulit utang. Fa inna ma'al usri yusra, di dalam kesulitan-kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, diulang sampai 2 kali. Kalau kau tidak yakin juga, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya di dalam kesulitan-kesulitan itu ada kemudahan. Fa idza faragta fansab, kalau kau sudah selesai dari satu ibadah, sudah selesai dari satu kegiatan, sudah selesai dari satu aktivitas, fansab, jangan ada waktu kosong, isi dengan ibadah yang lain, isi dengan aktivitas yang lain. Wa ila rabbika farghab, tapi jangan sombong, jangan angkuh. Wa ila rabbika farghab, maka engkau berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar, aku bisa bergerak dari tegak ke ruku ini karena engkau, bukan karena aku. Aku tak punya daya, aku tak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana, maha suci engkau. Aku kotor, aku banyak dosa, aku banyak silap, aku banyak salah. Dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki, dosa otak. Subhana rabbiyal azim, engkau yang agung, engkau yang mulia. Aku kecil, aku kerdil, aku miskin, aku susah, aku tak punya apa-apa. Sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar siapa yang memujinya. Kenapa bunyi bangkit dari ruku ini Sami Allahu liman hamidah? Karena setelah itu kita memuji Allah. Allah mendengar siapapun yang memujinya. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Engkaulah pemilik segala pujian. Sebanyak apa pujian itu? Mil'us samawati, memenuhi langit. Wa mil'ul ardi, memenuhi bumi. Wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du, memenuhi segala sesuatu yang engkau kehendaki ya Allah. Gila dengan pujian. Pujian sebagai penguasa, pujian sebagai orang kaya, pujian sebagai orang yang viral, terkenal. Bukan punya aku, itu punyamu semua. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Habis itu sujud. Allahu akbar. Tempelkan 7 anggota tubuh, 2 ujung kaki, 2 ujung tangan, 2 lutut, 1 kening. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Aku rendah, aku hina, aku miskin, aku papa, aku susah, aku tak ada apa-apa. Aku bukan raja. Aku hanyalah orang yang kau berikan amanah ya Allah. Subhana rabbiyal a'la, maha suci engkau. Rabbi, engkau yang menciptakan aku, engkau yang mengatur hidupku, engkau yang memberi aku rizki. A'la, engkau maha tinggi, aku rendah. Wa bihamdi, engkau terpuji, aku hina. Allahu akbar, engkau maha besar. 8 permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbi ighfirli, tutupi segala dosa-dosaku. Warhamni, rahmati aku, sayangi aku. Rabbi ighfirli warhamni wajburni, muliakan aku. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni, angkat derajatku. Warzuqni, beri aku rizki.
Wahdini, beri aku hidayah. Wa'afini, berikan aku kebaikan. Kebaikan keluarga, kebaikan tempat kerja, kebaikan rezeki, kebaikan nyawa, kebaikan hidup, kebaikan mati. Wa'afu anni, hapuskan segala dosa-dosaku. Rabbi firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'afu anni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Nikmati sujud itu. Nikmati kita sedang berdialog dengan Allah. Nikmati kita sedang curhat dengan Allah. Nikmati kita sedang mencurahkan segala keluh kesah kehidupan kita kepada Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Habis itu kita tegak lagi. Allahu Akbar. Tegak lagi. Rakaat kedua kita tidak angkat tangan. Allahu Akbar. Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pilih surat Iqra'u ma tayassara minal Qur'an. Apa yang mudah bagimu? Iqra' ma tayassara minal Qur'an. Apa yang mudah? Apa yang paling menyentuh? Apa yang paling mengena dengan situasi kondisi hati saat itu? Kebetulan kena musibah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Demi masa. Masa kecil, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, masa tua, masa mati. Masa aktif, masa pensiun, masa duduk di rumah. Masa, kita berada dalam masa. Begitu banyak masa, waktu pagi, waktu siang, waktu petang, waktu malam yang sudah kau kasih ke aku ya Allah. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Semua manusia ini rugi. Orang kaya rugi, orang miskin lebih rugi. Yang populer, yang terkenal rugi. Penguasa-penguasa rugi. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina mati dengan percaya itu, lalu dia tidak korupsi, dia tidak berzina, dia tidak minum khamar, dia tidak makan haram. Illal ladzina amanu. Tidak hanya sekedar percaya, wa amilus shalihat. Atas dasar percayanya itu lalu dia beramal saleh. Beramal saleh, salat, zakat, puasa, haji, umrah, zikir, baca Quran. Beramal soleh, jujur di kantor, jadi kepala rumah tangga yang baik, jadi atasan yang memikirkan bawahan, jadi security yang amanah, menjadi driver yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala rasa takut untuk curang, menjadi direktur yang peduli kepada bawahan, wa amilus sholihat, amal soleh. Tapi dia tidak egois. Dia tidak hanya berpikir, yang penting saya beriman, yang penting saya beramal soleh. Wa tawasau bil haq. Saling menasehati dalam kebenaran. Ini salah, yang benar itu ini. Ini salah, yang benar. Wa tawasau bil haq. Wa tawasau bis sabr. Saling menasehati dalam kesabaran. Sabar. Ada orang yang lebih susah. Sabar. Ada orang yang lebih merana. Sabar. Jangan sampai dengan kekuasaan ini kau terjerumus pada perbuatan haram. Sabar. Tahan dirimu. Jangan karena harta banyak lalu kau buat untuk berbuat maksiat dosa. Sabar menahan diri untuk tidak melakukan dosa padahal ada kesempatan. Sabar untuk tidak bermuram durja karena yakin sedang diuji oleh yang maha kuasa. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ruku. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Sujud terakhir.
Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah ketika dia sedang bersujud. Sujud terakhir, fa'aksiru fihi doa, perbanyaklah doamu di sujud terakhir ini. Kalau engkau bisa mengucapkannya bahasa Arab, ucapkan. Kalau tidak, dalam hati saja. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tak bisa mengucapkannya dengan bahasa Arab, dalam hati saja. Sehatkan orang tuaku kalau dia masih hidup. Selamatkan dia dari azab kubur, tempatkan dia tempat layak kalau dia sudah meninggal dunia. Jadikan pasangan hidupku sejuk dipandang mata bagi yang sudah menikah. Berikan aku jodoh yang baik-baik bagi yang belum. Berikan aku anak yang soleh-solehah bagi yang belum. Bagi yang sudah, bagi yang belum, sama minta kepada Allah. Ya Allah, kawan-kawanku, sahabat-sahabatku, selamatkan mereka dari perbuatan maksiat, LGBT, dosa. Jangan sampai mereka korupsi. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian duduk. Tasyahud terakhir. Allahu Akbar. 4 diserahkan kepada Allah. At-tahiyatul, segala penghormatan. Yang terhormat, Al-Mukarram, Datuk Sri Ulama Setia Negara, Profesor Dr. Abdul Somad, LC, DSc, PhD. At-tahiyatul, segala penghormatan. Jenderal, Panglima, TNI, Polri, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Bupati, Gubernur, Presiden, Menteri. At-tahiyatul, segala penghormatan. Mubarakatul, segala keberkahan, kelebihan-kelebihan. Salawatul, segala permohonan, doa-doa. At-tahiyatul mubarakatul salawatul tayyibat, segala yang baik-baik. Bukan punya aku, lillah, semuanya punya engkau. At-tahiyatul mubarakatul salawatul tayyibatu lillah. At-tahiyatul mubarakatul salawatul tayyibatu lillah. Punya engkau ya Allah, bukan punya aku. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatullah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka. Orang yang berhak untuk mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sudah melepaskan segala atribut dirinya, merendahkan dirinya di hadapan Allah. Kalau masih berkata aku yang hebat, aku yang senior, aku yang berkuasa, kau tak layak berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW. Serahkan semuanya pada Allah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatullah. Setelah itu barulah kau menghadap Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Keselamatan untukmu wahai Rasulullah. Rahmat Allah tercurah untukmu, wa barakatuh, keberkahan dari Allah untukmu. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Keselamatan juga untuk kami semua. Wa ala ibadillahi salihin, hamba-hambamu yang salih. Ashhadu an la ilaha illallah. Saya ikut pakai mazhab Syafi'i. Telunjuknya naik waktu lafaz Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW Rasul utusan Allah. Bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Innaka, sesungguhnya engkau, hamid, maha terpuji, majid, maha mulia. Aku tidak terpuji, aku sedang dititipkan pujian. Majid, aku tidak mulia, engkau yang mulia, aku sedang dititipkan kemuliaan. Innaka hamidum majid. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. 5, kita mintakan ampun kepada Allah. Allahumma fir lima qaddamtu, ampunkan aku dosaku yang lama-lama. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu, dosa yang belakangan. Wa ma asrartu, yang aku rahasiakan. Wa ma a'lantu, yang nampak dilihat. Wa ma asraftu, aku sudah melampau batas. Wa ma anta a'lamu bihi minni, engkau lebih tahu daripada aku. Bisikan-bisikan jahat dalam pikiran, lintasan-lintasan dalam hatiku. Wa anta a'lamu bihi minni, antal muqaddimu wa antal muakhiru. Engkau yang awal ketika semua makhluk belum ada. Antal muqaddimu, engkau yang awal. Antal muakhiru, engkau yang terakhir. Ketika semuanya mati, alam semesta hancur. Antal muakhiru, engkau yang terakhir.
Antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Subhanak, engkau maha suci. Aku kotor, aku banyak salah, aku banyak dosa. Inni kuntu minaz zalimin, aku termasuk orang yang aniaya, aku buat dosa sehingga diriku teraniaya. Minta perlindungan 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, jauhkan aku dari azab jahannam. Wa min adzabil qabri, dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya, jauhkan aku dari azab dunia, hidup. Wal mamat, jauhkan aku dari fitnah azab setelah mati. 5. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, di akhir zaman akan ada dajjal. Bingung orang, tidak bisa membedakan. Selamatkan aku dari azab fitnah dajjal. A'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Lalu kemudian tambah lagi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, a'inni, tolong aku, ala dzikrika, supaya hati dan pikiranku ini selalu mengingatmu. Wa syukrika, aku menjadi hamba yang selalu bersyukur padamu. Wa husni ibadatik, aku menjadi orang yang selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik kepadamu, untukmu, karenamu. Sebelum salam, mintakan apa yang mau dimintakan, termasuk makbul waktu berdoa, tasyahud sebelum salam. Kalau bisa dilafazkan, lafazkan. Kalau tidak bisa, dalam hati saja. Setelah itu barulah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya tidak sholat maghrib, tidak zuhur, tidak asar, tidak isya. Itu sholat yang 2 rakaat. Bisa jadi sholat tahajud, bisa jadi sholat witir, bisa jadi sholat tahiyatul masjid, bisa jadi sholat hajat, bisa jadi sholat qabliyah, bisa jadi sholat ba'diyah. Jadi yang kita terjemahkan hanya yang secara umum saja. Agaknya itu sebagai pengantar dialog kita malam hari ini, Bang Alvin Firdaus. Saya sudah terjemahkan, jelaskan dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Nanti kita kembangkan dalam dialog insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Adem banget ya kalau kita tahu makna bacaan sholat, karena di dalamnya itu terdapat kalimat-kalimat doa. Masya Allah. Ustaz, di Quran surat Al-Baqarah itu kan Allah berfirman wasta'inu bis-sabri was-sholah. Itu kan artinya sholat itu jadi fasilitas Allah untuk kita sebagai hambanya bisa ngobrol dengan Allah gitu Ustaz. Namanya orang minta tolong itu artinya kita pun harus tahu tentang apa yang kita minta. Apakah dengan dalil tersebut itu menandakan bahwa penting kita harus paham makna bacaan sholat ini Ustaz? Baik. Saya tidak mengatakan kita mesti terjemah per kata. Tidak. Yang penting paham secara umum saja. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita lebih dari kemampuan kita. Ada orang yang memang sibuk dalam bidang medis, dalam bahasa Inggris, bahasa Latin, bahasa Perancis, tapi dia baru belajar. Enggak apa-apa. Yang penting paham secara umum saja. Tidak detail per huruf perkataan. Yang penting paham secara umum. Nah, lalu itu membantu kita, membantu untuk memahamkan hati dan pikiran kita, mengkonekkan antara ucapan, hati dan pikiran. Bismillahirrahmanirrahim. Paham aja secara umum. Alhamdulillahirabbil alamin. Betul kata Bang Alvin, kita sedang berdialog dengan Allah. Itu dalam hadis sahih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa kata Allah? Hamidani abdi, hambaku sedang memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim. Apa kata Allah? Asna alayya abdi, hambaku sedang memuliakan aku. Maliki yaumiddin. Apa jawab Allah? Majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa kata Allah? Sa'alani abdi, hambaku sedang meminta kepada aku. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa kata Allah? Walahu ma sa'al. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi baca terjemahnya, pahami secara umum.
Insya Allah sehari, 2 hari, sekali, 2 kali, lama-lama bertahap, step by step, insya Allah. Wasta'inu bis sabri, minta tolong kepada Allah dengan sabar. Sabar artinya menahan. Tahan mulut, jangan sumpah serapah, caci maki. Tahan pikiran, pikiran jahat ketika dia mulai datang berpikir, langsung tutup dengan selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lintasan-lintasan dalam hati, hadisun nafsi namanya, lintasan diri, ketika dia datang tutup dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Zikir Allah, 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 Allah. Untuk menghentikan itu. Itu maka bacaan itu kalau kita baca, maka dia menghentikan bisikan-bisikan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalah dia. Makanya takbir itu Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Itu untuk mengusir bisikan-bisikan itu. Nah, jadi wasta'inu bis sabri, sabar. Wassalah. Setelah engkau tahan, lalu kemudian tahan dulu. Habis tahan baru action. Wassalah. Barulah engkau sholah. Sholah artinya doa. Apa beda doa dengan sholah? Sholah tulang belakang. Membungkukkan tulang belakang saat berdoa. Itu asal kata sholah. Padanan kata sholah ad-doa. As-sholatu lughatan ad-doa. Sholat menurut bahasa adalah doa. Terus apa beda doa dengan sholat? Kalau doa, doa saja. Kalau sholat, membungkukkan, membengkokkan tulang belakang saat berdoa. Kapan bengkok dia? Pertama ruku, kedua ketika sujud. Maka disebut dengan sholah. Setelah engkau mampu menahan dirimu, menahan lisanmu, menahan lidahmu, menahan pikiranmu, menahan hatimu, barulah setelah itu kau berdoa. Wassalah. Demikian Bang Alfi. Baik, syukran atas jawabannya Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan yang ada di Zoom dari kolom chat dari Kak Putri Wulandari. Apakah niat sholat pakai bahasa Indonesia? Apakah masih sah sholatnya Ustaz? Niat itu kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam buku pelajaran kami waktu di pondok dulu, Al-Ashbah wan Nazair, Qawaidul Fiqih. Mahallun niyati al-qalbu. Letaknya niat itu qalbu. Dia tidak dilafazkan di mulut. Adapun orang yang melafazkan di mulut, usalli fardal maghribi, saya sholat maghrib, salasa raka'atin, 3 rakaat, adaan, ada, makmuman, jadi makmum, lillahi ta'ala, bahasa Arab. Jadi kalau nggak bisa bahasa Arab, ya bahasa apa dia? Aku saiki sholat maghrib 3 rakaat, adaan, jadi makmum. Bahasa Indonesia, saya sholat maghrib 3 rakaat, ada, bukan qadha, makmum, bukan imam. Allahu Akbar. Yang kamu ucapkan tadi itu bukan niat, karena niat tidak terucap. Terus yang niatnya mana? Niatnya yaitu waktu dipasang itu. Kalau dalam mazhab Syafi'i, itu yang dipasang 4 itu di dalam takbiratul ihram itu. Allahu Akbar. Nah, di dalam takbiratul ihram itu ada yang 4 tadi. Sholatnya sholat apa? Berapa rakaat, sholat ada atau qadha atau i'adah, jadi imam atau jadi makmum. Selama terpenuhi 4 unsur itu di dalam takbiratul ihram, pakai bahasa apapun sah sholatnya. Demikian, wallahu a'lam. Baik, berikutnya dari Kak Vivi. Ini mengenai surat pendek dalam rakaat sholat. Kalau kita bacanya tidak berurutan suratnya, apakah boleh Ustaz? Misalnya rakaat pertama itu An-Nas, rakaat kedua itu Al-Lahab misalnya. Orang yang rakaat pertamanya An-Nas, rakaat keduanya Al-Lahab, sungsang urutannya menurut tertib urutan Al-Quran, dari bawah ke atas, dari 114 naik ke atas, maka tidak ada pahalanya.
kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, tapi bukan hadis. Ini bukan hadis Nabi. Jadi sebagian ulama mengatakan dia hanya tidak sesuai adab Quran saja. Jadi kalau menurut adab Quran, bacalah Al-Quran menurut urutannya. Jadi kalau rakaat pertama wadduha, rakaat kedua alam nasrah, terus ke bawah. Kebetulan ambil dari tengah. Ya, rakaat pertama surat Ali Imran ayat 102, ayat 100, berikutnya ayat setelahnya. Jangan sunsang ke atas. Adabnya begitu. Tapi andai dia baca, tidak jadi dosa. Sah. Salatnya sah. Membaca ayat itu hukumnya sunat. Andai dia tidak baca ayat pun, rukunnya adalah membaca Al-Fatihah. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Membaca ayat sekadar sebanyak seberapa kata, iqra'u ma tayassara, iqra' ma tayassara minal Qur'an. Baca apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Baca surat-surat pendek. Afdal membaca satu surat pendek selesai menurut mazhab Syafi'i daripada membaca surat yang panjang tidak selesai. Nah, itu makanya kadang imam di kampung kita membaca surat-surat pendek. Tapi membaca surat panjang juga bagus, baik ketika untuk merenungkan satu ayat yang terkait dengan satu momen, atau sedang iktikaf malam, atau sedang tahajud, atau sedang mensosialisasikan tahfiz Quran. Nah, itu. Nah, ini semuanya pendapat-pendapat para ulama, ijtihad para ulama. Demikian Bang Alvin. Baik, berikutnya dari Kak Diah Amelia. Membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek ketika sholat, apakah harus terdengar di telinga atau tidak mengeluarkan suara sama sekali, di dalam hati saja? Mohon penjelasannya, Ustaz. Membaca ayat dalam sholat itu adalah qiraah. Qiraah itu artinya membaca dengan mulut bergerak, ada suara agak-agak didengar telinga sendiri. Namanya hamsah. Bismillah. Kalau sholat zuhur, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Adapun orang yang membaca tidak bersuara, mulutnya tidak bergerak, itu namanya mutola'ah. Mutola'ah itu tidak, dalam bahasa Indonesia sama. Dalam bahasa Indonesia membaca, orang yang mulutnya nggak bergerak itu membaca juga. Kita tidak pakai bahasa Indonesia. Yang dimaksud adalah qira'atu ma tayassara minal Qur'an. Qira'atul Fatihah, membaca, bukan mutola'ah. Kalau mutola'ah hanya ini membantu kekhusyuan. Kalau cerita masalah afdal tidak afdal. Kalau cerita sah tak sah, sah. Tapi kalau cerita masalah afdal tidak afdalnya, maka lebih afdal sunnah tidak sunnahnya ikut sunnah, karena ikut Nabi. Nabi SAW membaca itu bergerak mulutnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Khabbab ibnul Arth. Kata Khabbab, saya melihat Nabi mulutnya bergerak. Dari mana kamu tahu? Bittirabi lihyati, karena jenggotnya bergerak, dagunya bergerak, jenggotnya bergerak, rahangnya bergerak, mulutnya bergerak. Afdal, membantu kekhusyuan, ikut sunnah. Kalau ada yang mengikut sunnah, ada yang membantu kekhusyuan, kenapa kita tinggalkan? Demikian.